Barangkali ada yang mau nanya tadi. Setelah dengar yang tadi ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bahagia sekali karena ketemu Ustadz idaman saya. Saya rajin dengerin Ustadz di YouTube. Kebetulan saya asli Purwokerto, Pak. Oh, Puerto Rico. Saya mau tanya, tadi Bapak katakan cara untuk proses yakin itu ke dalam hati sepenuhnya gitu. Itu kan perlu proses, Pak. Ya, saya sendiri alhamdulillah udah banyak berubah dengan keyakinan yang Bapak ajarkan. Itu lebih jelasnya untuk bagaimana supaya lebih cepat keyakinan itu mantap ke dalam hati kita dengan sedekah. Demikian, atas waktunya saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Siapa namanya? Jono, Pak. Pak Jono. Nggih. Haji Jono. Alhamdulillah, amin. Insyaallah. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beruntung ya, nggak punya pilihan waktu itu kecuali percaya. Saya tuh dulu nggak punya pilihan kecuali percaya. Oh, berarti tergantung orang yang megang ya. Saya kalau tidak memilih sedekah waktu itu nggak paham saya mau dengan cara apa saya bangkit gitu. Ketika teman-teman masih ada harapan yang lain, mungkin keyakinannya berbagi gitu. Iya sih, tapi kita harus usaha juga, kan suka gitu tuh ya. Lah saya nggak ada usahanya gitu. Ya tapi kan kita harus kerja juga. Lah saya nggak ada pekerjaannya gitu. Itu tuh jadi membuat mungkin pada saat itu bisa jadi akhirnya keyakinannya Mas Jono itu pol gitu. Kayak gini lah, tinggal satu orang nih yang ente datengin gitu. Biasanya kan yang satu orang ini keyakinannya pol gitu ke dia gitu. Ala kulli hal sih sebenarnya keyakinan itu bisa dibangun ya. Pertama dibangun lewat tentu saja ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman mesti ngebangun dengan ilmu. Ketika kita tahu di bank tersebut ada duitnya, dia bisa ngasih kita kredit, makanya kita apply kan gitu. Minta dipinjemin duit dengan yakin kita masukin. Seperti itu tuh. Dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dengan doa. Jadi minta sama Allah supaya jadi orang yang yakin. Ada doanya tuh. Biasanya suka dibaca kalau habis taraweh. Ada yang hafal doa habis taraweh? Sebentar lagi kan taraweh nih. Ada yang hafal? Doa habis taraweh ada yang hafal? Satu Korea nih. Tadi yang azan siapa ya? Yang azan mana yang azan tadi? Yang azan tadi. Oh, ente yang azan, Masya Allah suaranya. Subhanallah. Berasa di Mekah ya. Hebat suaranya. Doa kamilin ada yang apa? Ada? Sini. Ayo. Maju bro. Ini didoakan supaya punya bisa. Masya Allah. Siap. Insya Allah. Ini aja. Ini. Wah, dia megang nggak apa-apa. Tapi enggak semuanya nafal nih. Oh ya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faradi muaddin walis sholati hafidin walis zakati fa'ilin walimain daka tolibin walil afarojin wabil huda mutamasikinin wa anillahu mu'ridin wabil dunya zahidin wabil rogibin wabil qadai qadin wabin ni'mai syakirin wa anal balai sobirin wa tahta liwa'in Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih lah. Udah bagus itu. Cakep, cakep. Mas siapa namanya? Hariri. Mas Haji Hariri. Amin. Ya, insya Allah. Siap. Oke. Makasih Mas Haji Hariri. Mas Haji Jono Haji Hariri. Saya kira mau ngambil emasnya. Makasih ya. Wali afwika rojin. Wali afwika rojin. Mengharap. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Minta sempurna kepercayaannya. Itu. Atau doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Terus wa yaqinan sadiqa wa amalan salihah. Atau inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Atau Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Atau ya Allah saya minta yakin. Itu cukup. Saya minta yakin gitu. Alhamdulillah. Bisa jadi juga dulu yang mungkin menentukan adalah adanya doa dari orang-orang tua kami, guru-guru kami. Jadi bukan karena saya doang, bukan karena istri saya, tapi ada doa orang-orang lain. Yang semakin dekat orang itu dengan kami, semakin makbul. Gitu, Mas Haji Jono. Iya. Satu lagi, ada? Ya. Mana tadi? Oh, 2 orang ya, itu dulu. Nanti yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, dari penjelasan tadi saya ingin menyimpulkan, apakah sesederhana itu misalkan saya niat berhaji dengan perkalian 10, saya ada uang 4 juta misalkan, saya taruh di masjid, bismillah saya niat haji dengan sedekah ini, apakah seperti itu? Sesederhana itu Ustaz. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, if you think it's simple, it's simple. If you think masa sih, ya masa sih. Kayaknya nggak gitu deh. Ya nggak gitu. Sederhana kok. Yakin ya? Yakin ya? Ya yakin. Bener ya? Bener. Ya udah, awas lo. Loh, ini taruh aja. Apa sesederhana itu, Ustaz? Nah, ya makanya kan teman-teman kan lagi berjalan nih kan. Teman-teman kan lagi berjalan nih kan menuju keyakinan itu kan. Kan tadi sudah sedekah tuh ya. Sebelumnya juga kan sudah sedekah. Rasanya terlalu naif kalau saya bilang teman-teman datang kemari tanpa pengalaman sedikit pun, nggak mungkin kan? Pasti ada kan yang punya pengalaman sedekah, betul kan? Nggak mungkin lah nggak ada, betul nggak? Cuman yang menjadikan ilmu sedekah sebagai panglima ini belum tentu gitu loh. Kalau sesekali ceter dapat, wah iya benar, mungkin. Bisa jadi lebih dari separuh. Nah kalau saya kan ngajak sedekah ini jadi panglima gitu loh. Apa aja ceder gitu. Sebab gini ya, Mas siapa tadi namanya? Belum sebut nama. Ketut Dharma Sasmita. Maksud saya apakah ada Mas yang lain? Haji Ketut. Yang lain, amin. Ya kan kita ngajinya bab sedekah dulu.
Ya. Tentu saja ngajinya jangan satu jurus saya bilang. Tadi kan saya sudah menyinggung tuh. Ada berapa jurus kan? Ada jurus sedekah, duha, sholat malam, sholawat. Mungkin ada yang punya bacaan Quran pakai Quran. Ada yang bisa ngajar pakai ngajar. Bekerja aja kan itu juga jalan. Bekerja itu jalan untuk Mas Haji Ketut dan teman-teman haji ke Baitullah. Dengan satu catatan. Bukan kerja buat nyari duit. Itu mah gak bakalan pergi haji kecuali apa yang udah Allah takdirin. Tapi kerja yang jadi ibadah. Kalau pengen pekerjaan menjadi jurus, harus pekerjaan yang menjadi ibadah. Maksudnya gimana Ustaz? Anda harus kerja karena Allah, bukan karena nyari duit. Oh jadi gak boleh kerja nyari duit? Boleh, tapi harus ditambahin. Allah nyuruh saya kerja nyari rezeki yang halal. Harus begitu tuh. Sebab kalau ente datang ke Korea cuma nyari duit aja, maka duit itulah yang Anda terima, nggak dapat lebih. Sedangkan kita tahu ukuran duit itu sedikit. Disitulah kan kehadiran Allah dibutuhkan sama kita semua. Mas Haji Ketut, saya kasih tahu yang lebih sederhana lagi daripada itu. Kalau itu tadi pakai duit, betul nggak? Yang satu ini cuman pakai belief, bahkan nggak pakai syahadat. Tentu saya sangat-sangat tidak menyarankan, karena bisa jadi kafir. Tapi hebatnya bila orang itu benar-benar believe, itu happening. Coba lebih simpel mana? Lebih simpel yang itu kan. Cuman believe doang. Gua sih yakin tuh rumah bakal kebeli, yakin, asli yakin. Gak nyebut Allah, gak nyebut Tuhannya, gak nyebut sholawat, gak doa. Pokoknya yakin, yakin. Yakin. Kemana-mana ngomong tuh rumah bakal jadi punya saya, tuh rumah bakal, padahal dia nggak sholat bisa jadi, dia nggak ngaji. Kenapa? Orang dia Kristen, dia Buddha, dia Hindu, bisa jadi juga dia malah memang tidak beragama. Ilmu belief, ilmu yakin aja. Ayo, lebih sederhana mana? Kalau saya kan tidak sederhana tuh. Ente harus sedekah, ente harus nggak sederhana loh sebenarnya tuh. Untuk bisa sedekah ente harus kerja dulu, harus usaha dulu. Yang ilmu sederhana, yang lebih sederhana lagi, just believe. If you believe. Bahasa Inggrisnya believe ora gitu. If you believe, happening. If you believe. Nah sayangnya ilmu belief diambil sama mereka-mereka yang tidak bertuhan gitu. Terus kita yang bertuhan nggak believe, nah salah siapa? Ilmu belief itu yang mengantar salah satunya misalkan Elon Musk, tulisannya Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk, bacanya nggak tahu gimana tuh. Ketika dia kecil, umur di bawah 10 tahun, dia panggil teman-temannya. Kalau bahasa kitanya sini gitu. Terus dia bilang, look at the moon, lihat bulan. Is it far? Apakah bulan itu jauh atau dekat? Teman-temannya bilang far away, jauh banget. Tapi kata si Elon Musk kecil, no, it's very close. Dia bilang enggak, bulan itu dekat. Teman-temannya terkejut. Look, dia bilang, kata teman-temannya, look, lihat,
loh, jauh itu. No, it's very very close. Takdir Allah, Pak, dialah orang swasta pertama yang memberangkatkan orang ke bulan. Pak, Tuhannya bukan Allah loh, Pak. Kita ini mimpi juga enggak kadang-kadang. Gimana mau dapat? Padahal kita punya apa? Punya dream, punya pray, punya action. Itu buku saya tuh. Dream, pray, action. Ente tukang nasi goreng. Nasi goreng. Di depan ente ada tanah kosong. Nggak ada kepengennya buat punya tuh tanah kosong. Betul tidak? Udah dimerekin nih, dimerekin. Kita sekalian masuk ya ke bab pengusaha ya. Kita sekalian masuk ke, ini udah seminar nih sebenarnya nih. Udah separuh seminar nih. Mudah-mudahan pada jadi pengusaha semua, amin. Yang nomor satu yang harus ente bersihin dari dalam, betul itu dream dulu. Ada nggak dream ente buat jadi pengusaha? Passionnya ada nggak gitu? Pikiran ente udah mau memperpanjang kontrak aja, gimana mau jadi pengusaha? Pikirannya manjang kontrak. Harusnya tuh ya ketika ente masuk ke Korea, niatnya tuh udah mau menundukkan Korea gitu. Beda loh Pak, orang-orang luar Indonesia ketika ke Indonesia, nawaitunya bukan kerja loh, pengen nundukin Indonesia loh, pengen dagang dia di Indonesia. Kita masuknya ke Korea, Cina, Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, Qatar. Sorry ya, saya enggak merendahkan, demi Allah saya tidak merendahkan, tapi change it, ubah dikit. Ketika ngeliat pabrik, gue beli nih, gitu. Wah. Tadi tuh ketika saya dikasih tahu sama sahabat saya di pesawat, Korea ini Ustadz banyak pabrik, kanan kiri pabrik. Saya langsung berdehem, insya Allah saya bakal punya di sini. Oke. Insya Allah. Minimal itu dulu deh. Tapi kalau pikirannya panjenengan semua, dikit lagi habis tak perpanjang. Karena Anda mikirnya perpanjang, makanya yang Anda dapatkan apa? Perpanjangan. Oh, coba jangan mikir gitu Pak. Bahwa gitu ya, sebelum akhirnya jadi pengusaha Anda melewati dulu perpanjangan 2 kali 3 perpanjangan misalkan, oke, qadarullah namanya, lewati. Tapi jangan jadi niat gitu loh. Niatnya tuh pengen kerja ya, beneran kerja. Itu dulu tuh dirubah dulu, change, gitu. Tikung dulu, gitu. Nggak semua orang bos bisa memunculkan dream tuh, nggak semua orang. Tanah kosong, udah dipancang tiang, dijual. Ada yang kaget dah? Pancang tiang nih, dijual, for sale. Dia tetap aja nggak nanya. Nggak semua orang. Ada sebagian yang ditawarin. Bang, nasi gorengnya berapa biji? Bapak yang punya tanah depannya? Iya, saya yang punya. 5 bungkus ya? Iya Pak. Ngomong-ngomong, kamu aja tuh yang beli tanah saya itu loh, 3.000 meter loh. Kamu kan bisa punya warung nasi goreng tuh di situ. Wah, pada ada aja nih, gitu. Alah, udah ditawarin loh. Gregetan banget saya. Bener loh, yang harus dirubah sama orang Indonesia, yang harus dirubah oleh kita bangsa Indonesia, mindset. Ubah ini dulu, ubah mindset, habis itu ubah omongan.
Perhatikan ya, orang yang tenggelam di dalam hutangnya apa? Karena pikirannya dia tidak mampu bayar utang, ucapannya pun tidak mampu bayar utang. Ketemu orang, gila mas, saya kayaknya nggak mungkin loh mas bayar utang. Itu terus yang diomongin. Ketemu orang lagi, saya nggak bisa bayar utang nih mas. Akhirnya apa? Dia benar-benar tidak bisa bayar utang. Change your mind. Changing your mind will change your world, insyaallah. Tahu deh tuh bahasa Inggrisnya. Benar apa kagak tuh? Merubah ya. Paradigma Anda akan merubah dunia Anda. Si Elon Musk ketika teman-temannya bilang, "Hokam," dia bilang, "bagaimana mungkin? Bulan jauh begitu, lu kata deket, gimana mungkin?" Tahu yang dilakukan sama si Elon Musk kecil? Dia begini, Pak. Look, lihat. I can catch the moon. Saya bisa tangkap bulan ini. Look. Temennya bilang, crazy lu, gitu. Gila sampai nenek gitu. Sementara si Elon Musk masih begini, teman-temannya meninggalkan dia sambil tertawa dan main-main. Sekian puluh tahun kemudian, dialah yang punya X-Space, Pak, yang menerbangkan sepasang pengantin kemudian menikah di ruang angkasa. Wow. Di Iron Man yang keberapa itu dia main, karena dia yang membiayai film itu. Kalau pernah dengar Telstar, mobil bertenaga surya, saya pernah datang ke kota mereka. Saya pernah datang ke jantung kota di mana si Telstar itu berada. Salah satunya adalah Pasadena di Amerika Serikat kemarin. Saya datang ke sana untuk nyerap energinya si Elon Musk itu. Ya kan saya bilang di Twitter, kan saya bilang kita akan beli Google. Kita akan ganti nanti jadi Google beneran, tulisannya Google, Google. Iya kan kita yang punya. Saya beneran ke Google tuh kemarin. Perkara bahwa nanti tidak tercapai, namanya gue mimpi, Pak. Mimpi mah rata-rata gak kecapai, Pak. Sesuatu yang belum tercapai, that's dream. Kalau yang sudah tercapai mah tinggal tuk, bos, tinggal ambil. It's not dream. Apa impian Anda? Saya mau pulang, Pak. Loh, mau pulang tuh jangan jadi impian. Ntar gue pulang sendiri gitu loh. Impian tuh saya mau gitu. Cuman supaya nggak gila, cantolin ke Allah. Itu aja. Sederhana kok sebenarnya. Ente tinggal di rumah kontrakan, enggak punya impian supaya bisa kebeli rumah. Bener loh, Pak, enggak semua loh, Pak. Makanya ente tuh harus belajar bangun dream itu loh. Nah, salah satu yang akan membuat ente punya gini ya, rata-rata kenapa orang-orang hebat itu masa lalunya pahit. Saya misalkan contohnya, Allah salah ngomong, maksud saya ya tapi nggak apa-apa lah, ngobrol ya. Ente tuh ya kalau zonanya nyaman itu susah buat ada pengungkit, itu susah. Tapi kalau ente waktu di kampung ada yang maki-maki, bego loh sini, habis itu kita hok gitu, sakit tuh. Udah di sono sekarang, bukan di sini lagi, sono. Terus dimaki-maki, terus misalkan mertua bilang kamu mantu nggak berguna, wah habis itu tuh naik tuh, gitu. Cuman hati-hati, kalau pengungkitnya seperti itu, be careful bos, harus hati-hati, karena nanti jadi sombong. Begitu sombong, bang, jatuh lagi tuh. Contoh, karena ente terbuang dari kampung, ente menjadi makhluk yang penuh dengan semangat, tapi judulnya cuman to proof, cuman membuktikan. Habis itu ente pulang kampung, jendela dibuka, tanggung kap dipotong sekalian,
Terus masuk kampung orang tahu ente punya mobil, jadi orang hebat. Habis itu ente jadi melarat. Tapi pengungkit itu penting. Nah, hadirkan pengungkit itu. Ingat-ingat wajah orang tua misalnya begitu. Sampai kapan Anda mau berangkatkan dia haji gitu loh. Sampai kapan Anda mau membangunkan dia ya masjid atas nama dia, sedangkan dia masih hidup misal begitu. Harus mampu ngebangkitin yang kayak gitu. Istri lahir, Pak. Istri ini akan melahirkan yang ketiga. Contoh, rumah yang masih ngontrak, selalu aja jadi suami, itu susah majunya. Tapi kalau istri mau melahirkan yang ketiga, tempat udah nggak ada, lalu si suami bangun malam, dia mojok, dia nangis, ya Allah, mau taruh di kolong apa ini? Itu tuh cukup loh untuk membuka pintu Allah, lalu Allah memberikan dia rumah. Tapi tidak, kebanyakan orang selau. Selau itu musuhnya dream, Pak. Kebanyakan orang yang tidak mampu bermimpi, dilalanya lagi nih, kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Emang sifatnya itu sabar gitu loh. Nerimo gitu. Ojo mikir macem-macem lek gitu, ya sudah. Dah mikir macam ya lurus saja gitu. Mungkin harus bainahuma ya, harus diantara keduanya. Satu sisi kita harus sabar, tapi sabarnya sabar reaching a dream gitu loh, sabar dalam mimpinya itu. Tapi satu sisi we have to full power itu loh, in spirit, in dream. Kebanyakan orang-orang yang tidak mampu bermimpi, bos, kebanyakan karena dia melihat keadaan dirinya. Saya kan gak ngerti apa-apa, udah. I tell you one story. Saya kasih Anda satu cerita. How the dream and then biiznillah leads you to the goal of dream, to the vision and mission of your dream. Saya akan cerita kepada Anda satu cerita yang finally dengan izin Allah, mimpi seseorang ini membawa dia kepada apa yang diimpikan. Dan alhamdulillah cerita ini cantik sekali. Jadi bukan urusan dunia. Nggak apa-apa, nanti tinggal dibelokin aja ke urusan dunia, lalu diisi dengan akhirat. Contoh, dibawa ke dunia dan diisi akhirat tuh mobil. Pengen punya mobil dunia bukan tuh? Dunia, tapi tambahin sedikit aja jadi akhirat. Tambahin sedikit aja jadi akhirat. Contoh, ya Allah, saya pengen punya mobil yang bagus betul. Supaya apa ya Allah? Supaya kalau ada acara di kampung saya, yang jemput kiai adalah mobil saya. Udah akhirat itu. Udah akhirat tuh. Ya Allah, saya pengen beli mobil ya Allah, kalau nanti ada yang sakit saya bisa anterin dia. Nah, itu akhirat sudah. Minta duit 10 miliar, dunia apa akhirat? Dunia. Tapi kalau ente tambahin dikit, supaya saya bisa mergin haji 20 guru-guru saya, 10-20 orang-orang tua saya bangun masjid, bangun rumah sakit. Akhirat apa dunia tuh? Akhirat. Pengen zina akhirat apa dunia tuh? Supaya jadi akhirat di mana tuh? Nikah. Enteng kan? Ada satu masjid, Pak. Satu masjid. Ini anak muda asal lewat, kertek hatinya bilang, dia nih kayaknya yang bangun nih masjid, dia nih yang kayak nuntasin nih masjid, dia nih yang nanti bakalan. Jadi asal lewat masjid tuh kayaknya ada dorongan gitu loh. Nah, dorongan itu tuh yang harus ente punya kalau mau jadi pengusaha. Tiap hari mikir, pengen pengusaha. Begitu ada duit nyari toko buku, buku-buku tentang usaha. Dekatnya dekat-dekat teman-teman yang pengusaha. Oh, nah, si anak muda ini, Pak, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya doain ibu-ibu juga bisa jadi pengusaha yang saleh, amin. Nih anak muda ini akhirnya nggak tahan,
Dia ngomong sama DKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si DKM tahu keadaan dia. Hebatnya Pak, kalau Bapak mampu bermimpi, judulnya itu no matter how, no matter what. Gak peduli apa dan bagaimana. Gak peduli. Jadi gak peduli Anda STM apa SMK atau malah Anda SMP, gak peduli. Ente bisa jadi the great businessman. Ente bisa jadi the great businesswoman. Si DKM tahu keadaan anak ini. Dalam keadaan tahu keadaan anak ini, mereka ketemu nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kan gitu ya, kadang-kadang kan orang kan ngelihat orang, betul gak? Kalau yang datang orang lebih tinggi, bahasa tubuhnya lain, ya kan? Apa bahasanya? Giliran yang datang di bawah, ada apa? Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itulah hidup, nikmatin aja. Ada apa? Gitu. Mau nanya apa? Ini masjid butuh duit berapa? Gitu. Emang ada apa nanya-nanya? Saya kayaknya mau nyelesain masjid ini. Duit dari mana kamu? Kamu yang ngontrak itu toh? Iya Pak. Tiga setengah lah nih. 3,5 miliar. Iya. Oh iya. Nih ya, kalau ente the true dreamer, kalau ente pemimpi sejati, digituin orang nggak mundur. Kan banyak orang yang alah langsung gitu. Jangan bos, makin ada yang ngecilin makin naik begini. 3,5 miliar. Itu tanah yang belakang 2000 meter jadi dibeli masjid. Gitu. Kok ya kalau ada duitnya jadi. Nah kalau sama tanah itu berapa duit? Wow. Sebelumnya saya umumin yang busnya memang pengen pulang, jangan sampai mengganggu teman-temannya yang lain. Pulang aja nggak apa-apa. Ini kan ada rekamannya toh. Nanti kita upload di YouTube, ya, atau di yusufmansur.com. Nanti teman-teman belajar dari sana. Jadi kalau yang pengen pulang nggak apa-apa loh, nggak usah ada yang merasa nggak enak. Bisa kita terusin? Baik, Bismillah. Tanah yang 2000 meter jadi dibeli. Dengar ya, prinsip mimpi itu begini Pak. Dengar nih, prinsip mimpi. Begitu dikecilin, tambahin mimpinya. Ini otak ente bisa multitasking kan? Multitasking nih kayak window, belum selesai buka lagi. Contoh yang lain tuh begini. Ini ada satu pintu kontrakan. Ingat prinsip mimpi yang kedua. Prinsip mimpi yang pertama, no matter how, no matter what. Ya, siapa lo nggak penting. Yang penting adalah apa mimpi lo. Ada orang bilang, dari mana judulnya lo bakal jadi presiden gitu. Emang nggak perlu judul Pak, mimpi itu nggak perlu judul. Kalau ada judulnya namanya bukan mimpi Pak. Namanya bukan mimpi, belum terwujud kan? Oke. Prinsip yang pertama, no matter how, no matter what. Prinsip yang kedua, begitu ada yang tidak percaya, doublein. Keren gitu. Begitu ada yang gak percaya, lipat gandain mimpinya. Saya kasih contoh sebelum ke si anak muda masjid tadi. Konsentrasi penuh ya. Konsentrasi penuh. Kalau ada yang mau pamit, biar aja dia pamit. Jangan ngeliatin kemana dia melangkah. Ya, konsentrasi penuh.
ada satu orang ngontrak. Dia punya mimpi bisa bayarin bulanan 5 kontrakan kanan, 5 kontrakan kiri. Bagus gak mimpinya? Bagus. Mimpi itu dia jelmakan menjadi kalimat. Dia merubah mindsetnya bahwa dia bisa bayar bukan cuma kontrakan dia, tapi dia bisa bayarin bulanan kontrakan-kontrakan yang lain. Oke? So, when dia sampaikan dia punya impian, when dia sampaikan dia punya keinginan, when itu ketika, kapan? Oke? Ketika dia sampaikan, Assalamualaikum mas, Assalamualaikum mas, dibuka, Waalaikumsalam. Mas, ada apa? Udah bayar belum bulanan yang bulan ini? Maksudnya gimana dulu nih? Kalau belum, minta izin saya yang bayarin. Nah, bersyukurlah Anda ketika ada yang ngecilin gitu. Maka prinsip yang kedua ketika dikecilin, naikin rent. Misal kamu mau bayarin kontrak ini, bulanan kontrakan saya, gak salah nih gitu. Utang yang kemarin belum lunas. Ingat, kembali ke prinsip pertama, no matter how, no matter what, gak ada urusan. Begitu dikecilin, masuk double-nya. Bilang aja begini, ya bahkan saya punya cita-cita ngebeli kontrakan ini buat situ pakai. Alah, yang tadi aja nggak mungkin. Oh, kamu ini loh. Ya supaya mungkin bantu doa lah. Jadi itu baru rencana ta? Iya. Alah, kirain beneran loh. Aku sibuk weh. Yoi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus bergerak ke pintu sebelah lagi. Prinsip yang ketiga, do not stop. Jangan berhenti. Assalamualaikum. Iya, gue udah denger. Kan kontrakannya kecil-kecil, jadi kedengeran. Emang apa mas? Kamu kan pengen bayarin kontrakan ini loh. Ya, aku doain udah. Tanggung nih, dikit lagi keluar. Paham nggak? Udah lama yang mau tahu, udah 2 kali kontrak Ustaz. Saya doain dah biar bisa bawa istri, amin. Tapi kemari buka pabrik gitu. Harus begitu tuh. Jadi begitu dikecilin, kamu pengen bayarin masjid ini, udahlah doain aja. Kok doain aja sih pak? Orang saya pengen nuntasin ini. Ya kamu pikirin hidup kamu itu loh. Udah biarin yang sedekah biar orang kaya aja. Oh gitu sih pak? Insya Allah pak, niat saya tulus pak, ikhlas karena Allah pak. Saya mau nuntasin betul masjid ini karena Allah. Tuh tanah 2.000 itu gimana pak? Mau 2.000 ya kalau masjid ada duitnya kan ya bayarin lah. Ya berapa duit? Kemarin sih 2 juta. Oh berarti 4 miliar tambah 3,5, 7,5 dong pak ya. Males, makin males nih DKM. Iya kali. Bener loh pak, nggak semua orang berkenan diajak mimpi. Saya nih karena punya pengalaman dikecilin, pernah pengalaman punya mimpi, demen kalau ketemu orang, Pak Ustadz doain ya supaya saya bisa punya warung nasi goreng ya. Demen saya. Saya dengerin itu loh. Walaupun saya koreksi, mimpimu salah deh. Salah ya pak. Nasi pecel kali ya pak. Bukan di nasi gorengnya, nasi pecelnya salah. Jumlahnya itu loh. Kalau kamu mimpi jangan tanggung-tanggung. Gimana pak? Begini lah ngomongnya. Pak Ustadz doain ya supaya saya bisa punya 100 warung nasi goreng. Nah itu baru impian. Nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Nggak usah ragu-ragu, buat ente. 7,5 kali.
Udah deh ya, saya ada ini nih, ada rapat. Iya deh. Kalau nanti sekalian saya bangunin gimana Pak? Alah kamu nih ya, orang lagi sibuk ini loh. Ngomongnya bercanda aja. Enggak bercanda Pak, beneran. Ya udah, saya doain ya, biar kamu bisa nuntasin masjid ini 3,5 miliar. Ini orang bercanda nih. Pak, banyak loh Pak yang bilang sama saya. Si Jaman itu, nama asli saya Jaman. Jaman anaknya Uum. Sampai kapan juga nggak bakalan jadi orang kaya. Urat miskin, miskin aja gitu. Tapi prinsip yang keempat, biar aja orang nggak percaya. Yang penting lo percaya. Kalau orang nggak percaya urusan dia Pak. Urusan ente percaya nggak? Entenya udah nggak percaya, gimana orang mau percaya? Yang pertama, apa prinsip yang pertama? Nggak ada urusan. No matter how, no matter what. Prinsip yang kedua, makin dikecilin, makin tambahin mimpinya. Prinsip yang ketiga, don't stop. Prinsip yang keempat, biarin dunia nggak percaya, yang penting ente percaya. Kalau ada orang satu-satu yang harus percaya, dialah diri ente. Jangan ngarepin orang lain. Saya pernah ketemu pengusaha yang asetnya 24 triliun. 24 triliun. Tadi kita cuma ngitung-ngitung nol-nolnya berapa itu. Dia asetnya 24 triliun. Tahun 2004, 2005, 2006 saya ketemu dia. Itu asetnya sudah 24 triliun. Tahun 2006 di awal-awal 2005 kalau nggak salah. Di awal-awal kami membangun pesantren, dia bukain cek tunai buat saya, buat pesantren kami 925 juta. Itu angka udah gede banget buat saya saat itu. Sekarang kecil tuh, enteng tuh. Sombong ya? Nggak sombong. Tadi 625 loh. Hebat loh ente. Hebat loh, subhanallah. Salut saya. Karena Allah tuh ente tergerak buat sedekah, betul nggak? Subhanallah. Hebat loh. Ente bisa tadi segebrakan gitu. Sedekahnya 61 juta won. Woi. Itu 610 jutaan ya. Belum yang komitmen toh. Komitmen tadi katanya 177 juta won. Belum yang tadi berdiri-berdiri. Ya enggak? Kita doain mudah-mudahan pada sukses, betul enggak? Yang niat 1 juta jadi 2 juta, yang niatnya 5 juta jadi 10 juta, yang niatnya 10 juta jadi 20 juta. Bismillah. Lah itu teman saya pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah. Apa kata dia? Suf, doain ya. Ini baru buntutnya gitu. Mau mikir palanya berapa nih? Buntutnya segitu. Dia cerita sama saya. Tahu nggak Sof? Waktu gua lagi berusaha di awal-awal, 180 orang gua datengin, nggak ada yang percaya Sof. Akhirnya dia bilang ada 1 orang yang percaya. Saya pikir orang gedean nih yang percaya. Nggak taunya teman saya Renir Latif namanya. Kalau mau ke Amerika dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim. Terbangnya sendiri. Pesawat sendiri. Ya saya ngikutin juga jejaknya. 2008 saya beli sendiri tuh helikopter, alhamdulillah. Bener. Udah no matter how lah. 2008 tuh saya beli sendiri tuh helikopter 2 biji lagi. Beneran. Pakai remote gitu. Kemarin yang wafat di bandara, nanti kapan-kapan Google ya. Yang wafat baru kemarin yang kebakar itu di Pondok Cabe, itu guru pilot saya. Jadi saya belajar nyetir, guru saya Sugeng. Orang-orang kan bilang bercanda. No, it was not a joke. Orang-orang bilang ketika saya bilang saya beli helikopter pakai remote, kan orang-orang ngomongnya begini, wow kirain beneran itu ya. Ya itulah bentuk ledekan. Aslinya no, it was not a joke. Itu bukan candaan. It was a dream. Itu mimpi. Tapi mimpi yang diwujudin dulu gitu. Kan kecil dulu. Usapin tiap hari. Mama gede.
Lah 2012 berwujud. Saya punya pesawat sendiri 4 seat, pribadi punya yang bisa terbang 14.000 kaki dengan daya jelajah 7 jam. Nah, guru pilot saya itu namanya Sugeng. Nah, kemarin meninggal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah sampai di tahapan itu dan saya tidak berhenti karena prinsip yang ketiga kan don't stop. Terus saja. Pokoknya someday somehow ente begitu naik pesawat nanti pilotnya ngomong begini. Boy, assalamualaikum. Kita naik pesawatnya Ustadz Yusuf loh. Iya. Suatu saat nanti. Coba aja lihat. Dan Allah panjangin umurnya. Nanti namanya aja udah Yusuf Air tuh. Mimpi, namanya juga mimpi. Terserah aja Pak. Mumpung belum ada loh PP yang melarang mimpi. Kalau ada undang-undang yang melarang mimpi nggak boleh lagi loh. Undang-undang anti mimpi. Masalah tuh udah. Mumpung belum ditutup, mimpilah sebanyak-banyaknya. Oke, kita selesaikan kira-kira 20 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, maksimum setengah jam. Saudara, si anak muda ini bilang, saya akan tuntaskan masjid ini. Dunia tidak percaya sama dia. Malah dia tambahin termasuk tanah yang 2000 meter. Tambah lagi tidak percaya. Tapi dia keep continuing his dream. Dia keep going to his dream. And what happened, sir? Apa yang terjadi kemudian? Dia benar-benar kemudian tidak punya duit. Kenapa? Ente kecewa. Berharap ini Hollywood selalu oke. Kita lihat ceritanya. Setiap Sabtu, Ahad atau Jumat dia sedekah ke masjid itu. Kan dibacain tuh ya. Di masjid kan dibacain tuh ya. Ada sedekah dari hamba Allah namanya fulan minta didoakan supaya bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini gitu. Makin lama nih DKI makin males itu. I did it Pak, saya melakukan itu Pak. Let you know ya, asal ente tahu I did it. Saya sebar tulisan itu ke masjid-masjid yang lain. Di mana yang mau bangun masjid saya kirimin itu. Takdir Allah saya nyampe lagi kemari. Emang bangun masjid siapa? Masjid aneh. Masjid ente semua ini. Walaupun kenyataannya tetap milik saya juga ya, milik umat Islam dimanapun berada. Tapi kan secara historikal, demografi, geografi, kita lihat ceritanya ya. Masuk lagi Jumat berikutnya, minta didoakan dari dia lagi nih katanya. Mending sedekahnya gede, gocap, capek. Minta didoainnya 7,5 miliar, 3,5 miliar. Tapi prinsip lihat yang keempat tadi apa? Biarin dunia nggak percaya. Yang penting lo percaya. Kisahnya saya nisbahkan kepada kisah si office boy, kisah si anak muda yang bukan siapa-siapa. Tiap Jumat orang tahu dia akan bangun masjid di sana, bangun masjid di sana, bangun masjid di sana. Semakin banyak orang kemudian ngeledekin dia dan akhirnya menjadi biasa. Nggak ada yang ngeledekin juga, nggak ada yang muji juga, nggak ada yang nentang juga, tidak ada yang ngomongin. Maksudnya ya udahlah, mau diapain gitu, emang dia begitu. Toh biar gimana, lu nggak sedekah, dia sedekah, lebih hebat dia. Orang-orang akhirnya ngomong begitu. Tapi Pak, finally Pak, akhirnya dia ketemu seorang Pak, tahu nggak siapa? Sama-sama OB. Bingung nggak lo? Secara jalur nggak mungkin mimpi ini ketemu loh. OB ketemu OB Pak. Harusnya kan ceritanya begini ya, harusnya ceritanya nih OB ketemu bos gitu kan ya. Enggak, ini OB ketemu OB. Tapi si OB ini punya om. Om ini jual rumah sama tanah nilainya 20 miliar rupiah. Kurang lebih. Jadi si OB sama OB ngobrol nih, miskin sama miskin ngobrol nih.
Om saya tuh mau bangun masjid. Iya pas persis. Gedungnya sampai jam 7 pagi gitu. Iya, nggak ada yang kuat juga. Miskin sama miskin ngomong, om saya tuh mau sedekah buat masjid gitu. Ada nggak masjid yang mau dibangun? Ada, dekat rumah saya. Oh ya nanti saya ajak om saya ke situ. Emang om kamu mau sedekah berapa? Oh gede dah. Orang dia niat separuh dari penjualan rumah sama tanah. Itu ya si office boy itu, si orang miskin itu. Saya di masa itu kalau sama-sama ngecilin seperti DKM nggak bakal kejadian loh Pak. Makanya tuh ya jangan suka ngecilin orang gitu tuh. Umpama saya atau si office boy atau si miskin tadi bilang kita tuh sama-sama orang miskin loh. Emang berapa sih gitu loh? Enggak Pak, dengan sama-sama tulusnya, begonya, blow onnya, katroknya gitu loh. Pokoknya ngajak aja orang ini, ngajak si om ini ke masjid tempat dia selama ini nulis surat. Terima lagi nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wih tambah banyak nih gitu. Kan bertiga gitu kan. Pak, apa? Ini loh Pak, ada teman saya punya om mau sedekah. Langsung aja Pak. Dilala, pertanyaannya sama lagi. Masjid ini berapa duit gitu. $1,5 miliar. Katanya ada tanah di belakang 2000 meter. Oh iya, tuh berapa itu? 4 miliar. Enggak, sama bangunnya sekalian. Oh kalau mau bangunnya mungkin ya 6 miliar kali. Jadi 9,5. Iya. Ya sebentar ya. Ada buku, ada amplop hitam. Buka. Diisi sama dia. 9 miliar 500 juta rupiah. Katakan. Gemeter Pak. Dan saya tuh sampai sekarang Pak, cerita-cerita ini Pak, tiap hari ada aja gitu. Saya berharap cerita keajaiban berikutnya adalah ente semua. Sallu ala nabi. Ya, itu dulu deh. Segitu dulu deh. Yang penting sebelum kita berakhir nih, sebelum kita tutup sama salam, syarat dan ketentuannya jangan sampai tidak berlaku, harus berlaku. Apa tuh? Selama ente di sini, ya termasuk nanti setelah pulang ya, jangan macem-macem, jangan berzina, jangan nyolong, jangan nyuri, jangan kemudian ninggalin sholat, ya. Ustadz saya mah kalau berzina sama perempuan nggak bakalan Ustadz. Oh bagus. Tapi sama cowok ini ya saya masalah. Jangan ya, sama cewek jangan, sama cowok ya apalagi ya. Jangan. Nah, kemudian jangan lupa mulai dari sekarang pompa mimpinya. Ketemu bos pengen kayak dia gitu loh. Pengen kayak dia gitu loh. Pengen kayak dia gitu loh. Pengen kerja sama nih gitu loh. Pengen suatu saat bukan terima gaji gitu loh. Pengen yang ngegaji. Harus gitu Pak. Munculin. Kalau lagi makan sama bos, lagi nyetir, ente bayangin bos yang nyetir, ente di belakang. Mas kanan. Harus Pak, gitu Pak. Harus. Nih ya, banyak OB yang berhasil jadi dirut. Gara-gara apa? Sederhana. Ketika dia ngelap kursi bos, kan dia ngelap kursi bos. Karena masih pagi nih, masih 6:30, dia duduk di situ. Terus dia terus kaki diangkat. 3-4 tahun kemudian bener di situ tuh. Bener di situ. Jadi jangan main-main Pak sama mimpi. Dah ingat-ingat tuh peraturan-peraturan sederhana tentang mimpi. Yang pertama,
nggak ada urusan. No matter how, no matter what. Yang kedua, makin ada yang ngecilin, makin naik. Yang ketiga, do not stop, jangan berhenti. Yang keempat, biar orang lain gak percaya, yang penting kita percaya. Bos, mimpi itu gak mesti harus dari tangan ente ke kabulnya. Itulah yang melegakan. Maka yang kelima, yang membuat kita senang adalah ada Allah. Itu. Yang kelima yang membuat kita senang, gembira, yakni ada Allah. Saya tuntaskan sedikit dengan cerita berdasarkan kisah asli. Anak muda ini yang akan membayarkan 5 kontrakan kanan, 5 kontrakan kiri, alhamdulillah diusir. Diusir, Pak. Kira-kira nih, kalau ente jadi tetangga yang 5 kanan, tetangga yang 5 kiri, melihat kenyataan orang yang selama ini ngomong bukan cuman bayarin kontrakan ente, tapi dia akan bayarin kontrakan itu dan membuat rumah itu menjadi rumah ente. Apa yang terjadi? Ketika melihat kenyataan, ternyata anak muda itu malah diusir. Apa yang terjadi? Kita nggak akan tahu sampai cerita ini disambung di kedatangan yang nanti akan datang. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dah? Baik, kita doa dulu teman-teman. Kita doa dulu. Saya mohon maaf ya, tidak bisa beramah tamah sama Anda semua. Masih dingin ini tangan, kaki juga masih dingin. Pokoknya bawa saja ilmunya, bawa saja doanya, bawa saja nasihatnya, bawa saja motivasinya. Saya mohon dimaafkan tidak beramah tamah dengan teman-teman semua. Doain saya sehat terus, amin. Ayo mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan semua langkah kami ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan duduknya kami ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan penglihatan kami, pendengaran kami, lisan kami, semua yang kami lakukan adalah untukmu, karenamu, dan jadi ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan masjid yang kami sedang bantu ini bisa menyelamatkan kami nanti di hari akhir ya Allah. Menyelamatkan juga istri kami, menyelamatkan suaminya, para istri, menyelamatkan orang-orang tua kami, menyelamatkan anak turunan kami hingga akhir zaman nanti ya Allah. Di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darimu ya Allah. Mudah-mudahan masjid yang kami bantu dengan sedekah kami nanti ya Allah bisa menjadi penyelamat kami juga, bahkan di alam kubur kami dan di sakratul mautnya kami ya Allah. Dan bisa menjadi apa-apa yang bisa membuat Engkau ridha terhadap kami ya Allah. Bisa mendatangkan hajat kami jadi kabul, masalah kami jadi sirna, masalah kami jadi hilang, masalah kami jadi pergi, masalah kami menjadi ringan, masalah kami menjadi renteng, menjadi enteng ya Allah, dan impian kami jadi tercapai ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan semua masjid di semua bumimu bisa selesai dengan rizkimu ya Allah, dan seluruh panitia mendapatkan pahalanya, mendapatkan kebaikannya. Dan izinkan kami adalah orang-orang yang bisa membantu semua masjid di bumimu ini untuk berdiri ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami semua punya impian, kami semua punya hajat, kami semua punya masalah, kami semua ya Allah punya urusan. Walakal hamdu syukra ya Allah, kami berterima kasih kepadamu ya Allah, dan an-nasr minka ya Allah, pertolongan adalah darimu ya Rabb. Mudah-mudahan kami pulang dari sini ya Allah membawa banyak hal, termasuk membawa iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi orang-orang yang yakin terhadap janjimu, menjadi orang-orang yang yakin terhadap perkataanmu, menjadi orang-orang yang yakin terhadap apa yang kau perintahkan dan yang kau suruh ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang sudah menjadi doanya teman-teman semua, mudah-mudahan kau kabulkan ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tolong doain saya sebelum pulang, doain saya, doain istri saya, anak-anak kami, terserah doanya apa aja, silakan.
kasih doanya semua. Ini kamera soundnya dari mana? Suaranya dari mana? Dari mixer. Nyolok ke mixer. Hah? Woi cakep. Nanti minta kopinya ya. Gak usah pakai gula ya. Makasih. Saya Yusuf Mansur, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pilih saya 2019. Amin, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.